Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi desain yang merupakan salah satu produk dari Autodesk, yaitu Autodesk Fusion 360. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan dasar-dasar dan fitur-fitur yang dapat digunakan pada aplikasi Fusion 360. Baik, kita mulai ya. Pertama-tama saya akan coba klik icon yang ada yang digunakan di Autodesk Fusion adalah ini. Setelah terinstall di komputer kita ya, kita klik 2 kali. Seperti ini tampilan antarmukanya dari Autodesk Fusion 360. Yang saya gunakan adalah menggunakan license atau lisensi education. Jadi kita daftar dulu sebagai pengajar sehingga kita dapatkan license free dan gratis ya. Baik, ini adalah tampilan antarmuka Autodesk Fusion 360. Ini merupakan fitur-fitur yang ada yang bisa digunakan. Ada fitur solid, surface, mesh, product sheet metal, plastik, dan utility lainnya untuk yang digunakan. Gitu ya. Nah, kita kembali ke solid. Kemudian di dalam tampilan antarmuka juga kita lihat di sini ada desain, ada generative design, tapi ini sifatnya berbayar. Dan ini adalah render, mengolah desain yang sudah kita buat sehingga menampilkan serealistik mungkin. Animasi juga ini sama. Animasi bisa kita pakai setelah kita proses assembling dan nanti akan dianimasikan pada saat posisinya di assembling atau di unassembling. Kemudian ini simulasi workspace-nya untuk mengecek salah satunya kekuatan dari material yang kita gunakan atau desain yang kita buat. Dan ini simulasi manufacturing yang sering disebut juga CAM, Computer Aided Manufacturing, dan ini adalah tampilan untuk gambar di dalam kertas kerja menggunakan standar yang sudah tersedia di sini, menggunakan standar ISO ataupun yang lain. Baik, ini tampilan terangkat. Selanjutnya akan saya jelaskan. Misalnya kita akan membuat suatu produk desain. Semua produk desain harus kita mulai dari sketch art, gambar 2 dimensi. Nah, di dalam fitur solid ini ada create sketch. Nah, icon ini adalah berfungsi untuk kita masuk ke dalam tampilan antarmuka membuat produk sketch dalam 2 dimensi. Kita klik create sketch ini, maka secara otomatis tampilan origin bidang sumbu X, Y, dan Z akan terlihat. Kita tinggal pilih sesuai dengan navigasi yang ada di sini. Kita pilih bidang bagian top atau bagian atas sehingga tampil seperti ini. Dan antarmuka untuk penggambaran 2 dimensi sudah tampil seperti ini. Seperti ini contoh, di sini ada pembuatan pit point spline, pembuatan garis line atau pembuatan square dengan metode berapa. Di sini juga bisa kita tampilkan lebih detail, line, rectangle, circle, out, dan lain-lain seperti ini. Ataupun kita mau membuat tulisan, ataupun kita mau melakukan proses mirror menggunakan fitur mirror atau circular pattern dan rectangular. Dan ini juga di sini juga ada fitur yang sudah ada di dalam tampilan lebih detail seperti ini.
Ini sebenarnya fitur ini sudah kita tempelkan ibaratnya di pin. Jadi fitur ini bisa tampil di atas ini kalau misalnya saya ambil contoh misalnya art, kemudian kita klik ini. Nah, ketika klik ada tampilan 3 titik ini, kita klik, kemudian kita pin ke toolbar, maka secara otomatis nanti akan tampil di atas. Nah, ini udah tampil di atas. Tadi yang sebelumnya sebelum kita pin itu tidak ada tampilan 3 point art. Tapi sekarang ada tampil. Dan ini juga sama, kita bisa hilangkan lagi. Kita create seperti ini. Art tadi ini, kemudian kita klik titik 3 yang ada di sini, kita lakukan proses, kita uncentang atau centangnya kita hilangkan, maka dia tidak akan tampil secara langsung di bar yang ada di sini, di toolbar yang ada di sini gitu ya. Jadi kita bisa modifikasi tampilan-tampilan toolbar yang ada di atas ini, kita bisa pin atau dihilangkan seperti ini. Nah, sekarang kita mulai. Di sini ada create fitur toolbar untuk membuat bentuk-bentuk macam-macam, garis, kotak, atau segi empat, ataupun lingkaran. Kemudian pada kelompok toolbar berikutnya adalah memodifikasi. Bagaimana kita memodifikasi gambar yang sudah kita buat, mau kita potong, mau kita hapus, atau mau kita perpanjang, itu semuanya ada di fitur modifikasi. Kemudian ini ada fitur constraint yang berfungsi untuk juga sama memodifikasi, tapi lebih ke arah bagaimana cara kita mensinkronkan antara satu profil ke profil yang lain. Seperti contoh misalnya kita mensejajarkan atau kita menempelkan antara garis dengan lingkaran seperti di fitur tangent, atau membuat garis itu menjadi tegak lurus seperti perpendikular dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian di sini di dalam fitur selanjutnya dan di toolbar ini ada fitur inspect. Inspect ini berfungsi untuk kita mengecek contoh misalnya kalau saya klik inspect ini secara langsung, kita akan bisa inspect measure atau mengecek ukurannya. Yang sudah kita gambar tadi misalnya kita lupa, maka ukurannya berapa? Kita tinggal klik, kemudian kita cek dari posisi basic, kemudian ke posisi yang akan kita ukur, akan terlihat nanti ukurannya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, biar lebih jelas, mungkin saya akan ambil contoh satu. Misalnya saya buat sebuah bentuk segi empat seperti ini, menggunakan 2 poin. Nah, bentuk segi empat ini rektangle kalau kita ambil lebih detail, itu ada yang menggunakan 2 poin, ada yang menggunakan 3 poin, atau menggunakan center point. Misalnya saya gunakan 2 poin. Kalau 2 poin seperti ini. Ketika saya klik di titik ini misalnya, ini 2 poin dari titik pertama ke titik berikutnya seperti ini. Kita masuk, itu ada ukuran sebesar 40 dan 60. Maka kotak ini ukurannya sebesar 40 dan 60. Nah, untuk menghilangkan perintah pembuatan kotak, kalau tidak kita hilangkan, maka masih akan terus perintah kotak ini akan berfungsi. Contoh, saya klik lagi misalnya di titik 0,0 ini, tertarik, ini adalah perintah pembuatan kotak atau sirkular. Masih berfungsi. Nah, untuk menghilangkannya, kita pencet tombol escape yang ada di keyboard, maka perintah selanjutnya akan bisa kita gunakan. Dan ini kita coba sorot kotak yang ada di dalam. Kalau kita pencet del, maka ini akan hilang. Seperti ini ya. Perintah pembuatan kotak. Nah, kotak ini bisa kita edit. Kita bisa edit kotaknya jika memang kita mau melihat ukurannya, maka kita coba klik ukuran.
Misalnya kita klik di sini. Di sini tidak ada sketch dimensi, pada ujung ini ada sketch dimensi, tidak tertampil di atas ya. Supaya mudah nanti kita gunakan, kita coba kita klik titik 3 yang ada di sebelah tulisan sketch dimensi, kita pin, maka akan tampil sketch dimensi seperti ini. Fungsinya sketch dimensi untuk kita memberikan ukuran yang kita inginkan. Misalnya tadi kotak ini kita sudah tahu ukurannya tapi lupa. Maka kita bisa lihat ini ukurannya 100 dan kita bisa kecilkan. Misalnya saya mau ukuran dari 100 menjadi 80. Seperti ini. Atau bagian atas juga tingginya kita bisa edit menjadi 60 seperti ini. Ya. Nah, pada tahap ini kita udah bisa melihat ini benda berbentuk segi 4. Seperti ini. Ya, ini penggunaan fitur segi 4. Kemudian bisa juga kita gunakan fitur misalnya di sini toolbar, di dalam toolbar ini ada center diameter. Jadi kita bisa membuat diameter di dalam lingkaran ini. Seperti ini. Gitu ya, kita pilih. Saya coba untuk tidak menggunakan ukuran ini, saya tarik dulu ke bawah. Saya tidak mengganggu permukaan yang di dalam ini. Saya klik lingkaran, saya pilih sembarang saja titiknya, kemudian saya masukkan. Ini cara kita membuat lingkaran. Kita tinggal memberikan ukuran, misalnya ukurannya 30. Oke. Setelah itu, jika kita mau ukuran lingkaran ini berada pada titik tertentu dengan ukuran, kita bisa kembali mencoba menggunakan sketch dimensi untuk mengklik ukurannya. Dari titik lingkaran ini tadi, saya ulang ya. Klik sketch dimensi, kemudian kita klik benda lingkarannya. Kemudian seperti ini, kita klik lingkaran. Kita mau ukuran lingkaran ini terhadap bidang sisi, itu ukurannya seperti ini bisa terlihat. Oh, saya mau ukurannya di 40 misalnya. Maka secara otomatis lingkaran ini bergeser sepanjang 40 mili. Kemudian misalnya lingkaran ini terhadap bidang datar, ukurannya saya modifikasi, saya klik. Kemudian saya klik bidang bagian datar ini. Ini ukurannya 32 terlihat ya. Saya bisa modifikasi, bisa saya maunya jadi ukuran 35. Maka secara otomatis lingkaran dia ini sudah bisa bergeser 35. Seperti itu ya. Nah, dari gambar ini pada prinsipnya sketch 2 dimensi ini jika sudah selesai kita bisa lakukan finish. Di sini juga kita bisa lakukan finish, atau di bagian pojok atas ini ada tulisan finish sketch, kita bisa klik juga sama. Maka sketch ini kita lihat ini merupakan sketch 2 dimensi yang sudah kita kerjakan tadi ya. Sketch 2 dimensi yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, sketch 2 dimensi ini kita bisa buat menjadi mempunyai nilai atau volume karena apabila kita menggunakan fitur-fitur yang ada di sini di dalam toolbar ini, fitur toolbar ini. Misalnya contoh, di sini ada fitur-fitur yang cukup banyak yang bisa digunakan untuk membuat sketch 2 dimensi menjadi sketch 3 menjadi produk 3 dimensi. Produk 3 dimensi itu yang pasti dia harus punya panjang, lebar, dan tinggi. Seperti contoh, ini ada fitur di toolbar ini ada fitur extrude. Kalau kita klik, kemudian kita pilih bidang yang akan kita extrude, seperti ini, kotak tadi. Kemudian kita tambahkan ketinggian senilai 30, maka ini sudah menjadi benda yang punya volume. Bagaimana cara ngecek volumenya? Sebenarnya volume ini bisa kita cek dari panjang lebar tinggi ini tadi. Ketika kita klik body ini, kita klik kanan,
kemudian kita klik appearance seperti ini. Oh maaf, bukan appearance. Coba kita klik dulu, klik kanan, kemudian kita klik. Kita klik kanan. Sorry, Pak. Oh ini udah masuk ke sketch ya. Mohon maaf. Tadi saya klik salah. Coba saya finish dulu. Ini jadi kebetulan tadi saya klik dan akhirnya kita membuat sketch baru di bidang ini. Kita lihat di history bawah ini ada sketch, kemudian extrude, dan ini ada sketch lagi. Kita bisa klik del dulu ya. Seperti ini. Oke. Itu ada iklan lewat. Nah ini body. Kita klik kanan, kemudian kita bisa tampilkan propertinya. Di properti ini kita bisa lihat areanya berdasarkan milimeter kuadratnya. Areanya sebesar 18.000 mm ya, milimeter persegi, dengan massa atau massanya seberat 1130,4 gram ya. Jadi hitungan kira-kira 1 kilo lebih beratnya ini. Dengan fisik material adalah steel. Jadi ini bisa kita lihat volumenya berapa ada di propertinya, gitu ya. Nah, seperti ini. Kira-kira inilah bentuk produk yang berupa sketch 3 dimensi. Nah, bentuk ini pun bisa kita modif lagi kalau kita mau membuat bentukan yang lain dengan cara kita buat sketch lagi di bagian mana yang akan kita buat. Misalnya, saya ambil ketika kita membuat sketch, jangan lupa kita klik create sketch kembali, kemudian kita pilih bidang permukaan yang akan kita buat sketch-nya, yaitu ada di permukaan ini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, dari sini kita bisa membuat gambar atau bentuk apa lagi, itu bisa kita buat. Misalnya, saya memanfaatkan fitur modifikasi. Di sini ada fitur modifikasi. Ini ada trim, kemudian ini ada fillet, dan ini ada offset. Nah, saya memanfaatkan fitur offset, fitur modifikasi yaitu offset. Saya klik offset, kemudian saya klik bagian bidang luar dari kotak yang tadi sudah kita pilih. Ini saya tarik ke dalam. Jadi offset itu berfungsi dia mengcopy profil dari benda yang sudah kita buat. Tinggal kita offset, kita tambahkan lebih atau kurang seperti ini. Nah, misalnya kalau kita mau kita offset ke dalam, kita mengurangi dari profil permukaan yang tadi sebesar minus 5. Seperti ini. Nah, kalau saya buat minus 5, kemudian saya enter, ini jadinya, ya. Maka seluruh bidang profil segi 4 ini terhadap sisi atas, sisi samping, sisi bawah, kiri kanan sama setebal 5 mili, ya. Setelah kita offset. Kembali kalau kita mau benda ini kita anggap selesai, kemudian kita finish seperti ini. Ya, kita finish seperti ini, baru kita lihat secara isometrik. Ini pandangan 3 dimensi isometrik. Seperti ini jadinya. Nah, ini kita coba menggunakan fitur extrude kembali. Fitur extrude ini jika kita klik profil tadi kurva yang sudah kita buat, kemudian kita tambahkan ketinggian atau kita kurangkan, maka dia ada 2 perintah yang bisa kita dapatkan dari fitur ini. Perintahnya ada di sini operasinya. Kita menambahkan join atau menambahkan volume seperti ini. Misalnya kita tambahkan volume sebesar 25 ataupun kita juga bisa mengurangi volume, yaitu menggunakan fitur yang ada di operasi ini, ya, fitur cut. Artinya kita cut body. Body yang sudah ada tadi, body yang sudah kita buat ini kita cut. Kedalamannya sedalam tertentu misalnya gitu ya. Atau saya tambahkan, ini namanya add body atau join. Jadi menambahkan ke dalam. Nah, misalnya kita akan membuat produk ini menjadi produk yang kita kurangi volumenya sedalam berapa misalnya. Oh, ini sedalam
minus 25. Maka hasilnya tampil kira-kira seperti ini. Ya, tampil seperti ini, sedalam 25. Tegak lurus. Ini pun juga kita bisa modifikasi kalau kita mau ini tidak tegak lurus, kita miringkan misalnya ya. Maka kita gunakan fitur extrude ini, kemudian di taper angle-nya kita tambahkan minus 10, maka dia akan tarik. Kalau dia minus, maka dia akan keluar posisinya. Tapi kalau tidak kita tambahkan minus 10, maka dia akan keluar ke dalam seperti ini. Miringnya ya, tapernya ke dalam. Jadi kita minuskan 10 seperti ini jadinya ya. Kalau kita lihat tampilannya secara isometrik, kira-kira bentuknya jadi seperti ini. Oke, kita oke. Nah, bendanya sudah kita extrude kembali, kita jadikan bentuknya seperti ini ya. Pada prinsipnya benda 3 dimensi sudah jadi seperti ini. Nah, kalau dalam proses pemesinan atau menggunakan simulasi pemesinan atau sering disebut CAM yang ada di desain di manufacturing ini, maka ada bagian yang harus kita modifikasi dari gambar ini, dari bentuk gambar 3 dimensi, yaitu pada bagian pojok-pojok ini. Pojok ini dia nggak boleh tajam. Ini bagian pojok yang tajam. Di bagian ini juga sama. Ya, pinggir-pinggirnya. Nah, kita modifikasi dengan cara menghilangkan pojok tajam ini menggunakan fitur modifikasi, modify, di toolbar di sini, menggunakan fitur modify. Kita klik ini fillet. Kemudian kita pilih pojokan tadi, 1, 2, misalnya. Ini juga sama, 1 ada pojok di sini 1, ini juga ada pojok 1. Nah, itu. Kenapa harus kita fillet? Karena nanti pada saat kita proses pemesinan kolam ini, kita proses pemesinan, maka prosesnya bisanya kita menggunakan proses milling atau fresh atau milling. Kalau proses milling, kita membuat kolam ini kita menggunakan mata potong atau cutter, menggunakan hand mill diameter tertentu. Kalau dia sudah ada diameter, maka otomatis bagian pojok ini tidak akan terpotong. Oleh karena itu, kita harus membuat ini menjadi fillet, dibuat R sesuai yang nantinya kita akan menyesuaikan terhadap mata potong yang akan kita gunakan atau cutter kita gunakan. Misalnya saya modifikasi bagian ini, saya fillet ukurannya 5 mili, maka dia akan jadi seperti ini, 5 mili. Maka nantinya setelah kita modifikasi ini, pada saat kita proses machining, cutter maksimum yang kita bisa gunakan adalah berdiameter 5 mili, gitu ya. Saya klik, jadi seperti ini. Kemudian bagian bawah ini juga bisa kita modifikasi, kembali kita fillet. Jadi seperti ini. Diameternya 5 mili misalnya juga sama. Oke. Ya. Seperti ini ya, saudara-saudara, hasil fitur untuk pembuatan produk 3 dimensi berbentuk kotak. Saya rasa cukup dulu untuk materi pengantar pembuatan produk 3 dimensi menggunakan fitur extrude. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.